Kami dari kelompok 3 akan membuat video edukasi kepada ibu hamil dan ibu bersalin. Permisi Bu, perkenalkan saya Bibi Damian dari IS dan saya Bibi Delta. Jadi kami berdua di sini itu sedang melakukan penyuluhan edukasi gizi pada ibu hamil. Apakah ibu bersedia? Ibu, ini brosurnya. Silakan dilihat-lihat. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan Ibu. Ada betul ya, Bu. Ibu Ida, kenapa saya sering merasakan nyeri punggung serta kram kaki Ibu Ida? Oh, baik Ibu. Jadi saya jelaskan Ibu. Jadi boleh saya bertanya Ibu usia kandungannya berapa? 8 bulan Bu. Oh, baik. Jadi di usia 8 bulan itu nyeri punggung dan kram kaki itu memang sering sekali terjadi Bu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Faktor penyebabnya itu karena ibu terlalu bekerja terlalu ekstra, menopang janin yang sudah besar. Nah, untuk nyeri punggungnya itu perut ibu kan semakin berat ke depan, jadi tanpa sadar ibu cenderung ke belakang untuk menyeimbangkan badan. Nah, itu yang bikin otot punggung tegang. Tambah lagi ada hormon relaksin yang melunakkan sendi panggul ibu supaya siap lahiran. Nah, rahim juga menekan saraf dan otot di punggung bawah. Belum lagi ibu membawa beban tambahan 8-12 kiloan seharian. Wajar kalau otot ibu cepat lelah. Kemudian untuk kram kaki itu biasanya terjadinya di malam hari ya Ibu. Itu biasanya rahim yang besar itu kan menekan pembuluh darah dari kaki. Jadi aliran darahnya kurang lancar, lalu janin mengambil kalsium, magnesium, kalium dari tubuh ibu untuk tulangnya. Jadi ibu bisa kekurangan mineral. Kalau ibu kekurangan minum atau terlalu lama berdiri atau jalan juga bikin otot gampang kram. Jadi seperti itu Ibu. Nah, yang bisa ibu lakukan di rumah yaitu ibu bisa tidur miring ke kiri, ganjal bantal di antara lutut dan di bawah perut. Kompres hangat di punggung, pijat ringan di betis kalau kram. Dan sebelum tidur, pegangkan betis sebentar dan usahakan jalan santai 10-15 menit setiap hari. Dan ibu harus memperbanyak minum air putih ya Ibu. Kemudian ini kan ibu sudah trimester 3, jadi ini normal untuk ibu hamil di trimester 3. Tapi kalau sampai mengganggu tidur atau aktivitas ibu, nanti pas kontrol kita akan cek tekanan darah dan lihat perlu suplemen tambahan atau tidak. Jadi seperti itu Ibu. Terus Ibu Bidan, makanan apa saja yang harus saya konsumsi di usia kandungan saya yang 8 bulan ini agar bayi saya atau janin saya tetap sehat dalam kandungan Ibu, dan makanan apa saja yang harus saya hindari? Baik, itu akan dijelaskan oleh bidan Elsa ya Ibu. Baik Ibu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang tadi ya. Makanan yang harus dikonsumsi pada ibu hamil usia 8 bulan yaitu makanan tinggi protein seperti telur, kaya akan protein, kolin, dan omega 3, zat besi dan asam folat, sayuran hijau, bayam, kangkung, dan brokoli, asam lemak omega 3, ikan berlemak, ikan salmon, dan ikan koi. Vitamin C yaitu jeruk, jambu biji, strawberry, dan mangga. Terus makanan apa saja yang harus dihindari? Makanan yang harus dihindari ibu hamil usia 8 bulan yaitu makanan mentah atau setengah matang seperti daging, telur, sushi, ikan tinggi merkuri, alkohol, kafein berlebih, serta makanan tinggi garam dan gula. Seperti itu ya Ibu, apakah sudah jelas? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Terima kasih atas waktunya. Kami pamit ya Ibu. sama-sama Bu. Terima kasih ya. Ibu, saya Bidan Fitriani dan rekan saya Bidan Faira akan melakukan penyuluhan edukasi tentang ibu bersalin. Apakah ibu bersedia? Di sini kami ada brosur. Ibu, di sini kami ada brosur, silakan tinggal lihat dulu
mempengaruhi produksi ASI, tapi tergantung jenis KB yang digunakan. Beberapa jenis KB hormonal seperti pil KB atau suntik KB. Seperti pil KB atau suntik KB bisa mengurangi produksi ASI karena mengandung hormon estrogen dan progesteron yang bisa mempengaruhi hormon prolaktin yang bertanggung jawab untuk produksi ASI. Tapi Ibu, ada juga jenis KB yang tidak mempengaruhi produksi ASI seperti KB non-hormonal atau KB kondom. Jika Ibu menggunakan KB dan menyusui, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk memilih jenis KB yang aman dan tidak mempengaruhi produksi ASI Ibu. Ibu juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan KB non-hormonal atau menunggu sampai bayi berusia 6 bulan sebelum menggunakan KB hormonal. Di sini lagi kami bertanya Ibu, bayi saya berwarna hijau dan berlendir. Apakah itu normal Ibu? Bayi yang berwarna hijau dan berlendir itu belum tentu berbahaya, kadang masih normal, apalagi kalau bayi masih minum ASI dan tetap aktif. Tapi kalau lendirnya banyak, ada diare, demam, atau bayinya jadi lemas, itu perlu diperhatikan dan sebaiknya diperiksa. Supaya pencernaan bayi tetap sehat, ibu juga harus perhatikan makanan bergizinya. Kalau masih umur 0 sampai 6 bulan, cukup ASI saja. Kalau sudah di atas 6 bulan, bisa diberi MTASI seperti bubur nasi, telur, ikan, sayur seperti wortel dan bayam, dan buah seperti pisang dan pepaya. Supaya pencernaan bayi tetap sehat, ibu juga harus perhatikan makanan bergizinya. Kalau bayi masih umur 0 sampai 6 bulan, cukup ASI saja. Kalau sudah di atas 6 bulan, ibu bisa beri MTASI seperti bubur nasi, telur, ikan, sayur seperti bayam dan wortel, dan buah seperti pisang dan pepaya. Itu sebagai ibu menyusui, ibu juga harus makan makanan bergizi seperti nasi, ikan, telur, tempe, sayur hijau, buah, dan minum air yang cukup. Demikian penyuluhan edukasi ibu. Baik Ibu, itu saja penyuluhan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ibu. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami izin kami. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Dari penyuluhan yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan ibu mengenai pemeriksaan kehamilan rutin atau ANC, pengenalan tanda bahaya, pemenuhan gizi seimbang, serta persiapan persalinan di fasilitas kesehatan adalah kunci utama untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi, mencegah komplikasi, serta memutus rantai stunting sejak dini.